Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah, wabil khusus anak-anakku, para siswa-siswi MTS 13, baik kelas 7, kelas 8, kelas 9 seluruhnya. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Dalam kesempatan ini Bapak bisa memberikan rekaman tentang tata cara aturan berdoa yang baik, supaya kita punya panduan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya panduan untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Yang kedua, ada hadis dari Nabi kita Muhammad SAW, berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari hati kalian yang paling dalam, dan yakinlah kalau doa kalian diterima Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, agar doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengikuti adab-adab, tata cara sehingga doa kita ini benar-benar menjadi doa, ya, permohonan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ya, di dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita membaca kalimat yang umum, yaitu kalimat basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 kali kita beristighfar kepada Allah. Kenapa kita harus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kita merasa diri kita memiliki banyak dosa, dan kita yakin tidak ada manusia yang tidak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita beristighfar, kita memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya adalah kita mengucapkan puja dan puji kepada Allah, atau yang dikenal dengan hamdalah. Kita mengucapkan kalimat hamdalah. Setelah itu barulah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Karena doa yang di dalamnya tidak ada salawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka doa itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita membaca salat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Setelah kita membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, barulah kita masuk ke dalam inti permohonan kita, inti doa-doa kita. Nah, di dalam kesempatan ini Bapak hanya akan membawakan sebagai contoh saja, itu 3 saja, ya. 3 urutan doa. Yang pertama, doa selamat. Yang kedua, doa meminta ilmu yang manfaat. Dan yang ketiga, berdoa untuk kebaikan kaum muslimin dan muslimat. Nah, setelah itu barulah kita tutup doa kita dengan penutup doa. Nah, inilah anak-anakku sekalian yang disebut dengan adab dan tata cara berdoa. Mudah-mudahan kalau kita sudah menjalankan adab-adabnya, sudah menjalankan tata caranya dengan baik dan benar, maka permohonan-permohonan kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku, kita masuk di dalam urutan doanya. Kita mengangkat tangan, ya. Ini kenapa kita mengangkat tangan? Ya, mengangkat tangan ini ada yang seperti ini,
ada yang seperti ini, ya. Mana yang paling bagus di dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka adab yang paling bagus kita menghadap Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita merapatkan tangan-tangan kita, seraya kita membuka telapak tangan kita, seraya kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, tawajjuh kepada Allah Subhanahu wa taala, berkenan sehingga Allah memberikan permohonan-permohonan kita. Ya, seperti itu. Baik, ya, Bapak akan mulai tata cara doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wal amal wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halalan wasi'a wa shifaan min kulli da. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan kita usap serta berdoa, usapkan tangan kita ke dalam wajah kita seperti ini. Selesai. Dah. Oh, sebenarnya anak seperti itulah ya urutan doanya. Semoga rangkaian-rangkaian ini menjadikan kita pelajaran dan kita menjadikan contoh tauladan di dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.